Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh kelas 11 SMA 31 Maluku Tengah yang sungguh saya banggakan, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, yakni pokok permasalahan tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi ini merupakan pertemuan yang kedua dan melanjutkan tujuan pembelajaran tentang melacak kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ada sekalian sebagai pengantar proses belajar kita di kesempatan hari ini untuk diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dianugerahkan wilayah dengan beragam kekayaan alam yang melimpah ruah. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia pula yang menyebabkan bangsa-bangsa asing datang. Ada sekalian, bangsa asing yang ada di Indonesia saat ini adalah para investor, wisatawan, dan pekerja asing. Dalam sejarahnya, bangsa asing diduga sudah mulai datang pada sekitar abad ke-16. Kedatangan mereka yang disertai keinginan untuk menjajah akhirnya membawa pengaruh besar bagi perkembangan bangsa Indonesia. Dari sekalian yang sungguh saya banggakan, kalau kita bicara tentang sejarah bangsa ini telah mencatat bahwa kekayaan bumi Nusantara yang diibaratkan sebagai mutiara dari timur telah menarik perhatian negara lain untuk menjajah dan menguasai tanah air tercinta. Akibatnya, kesengsaraan dan perubahan jati diri terjadi pada bangsa Indonesia. Peserta didik sekalian yang sungguh saya banggakan, ada pidato yang paling terkenal dari The Founding Father bangsa kita, Soekarno, katakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah, yang disingkat menjadi jas merah. Olehnya itu adik-adik sekalian, mari kita melacak kedatangan bangsa-bangsa Eropa datang ke negara kita. Kita tahu bersama di pertemuan kita pada materi pertama bahwa ada beberapa latar belakang, diantaranya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 merupakan pertanda di mana segala perubahan hiruk-pikuk terkait dengan ekonomi bagian Eropa itu mengalami kesulitan, di mana Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa barat. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa-bangsa barat menuju tanah Hindia atau lebih dikenal dengan Nusantara. Dan juga semangat dan dorongan untuk melanjutkan perang salib ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kalau kita mau melacak kedatangan bangsa-bangsa barat, itu merupakan alasan-alasan. Akibat dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, rempah-rempah merupakan salah satu komoditi yang dijual dalam perdagangan tersebut menjadi sulit didapatkan. Karena akses untuk mendapat rempah-rempah yang murah di Laut Tengah menjadi tertutup, sedangkan harga rempah-rempah melambung tinggi di pasar Eropa. Hal tersebut mengakibatkan keinginan untuk mencari daerah yang menghasilkan rempah-rempah ke timur. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan ilmuwan. Portugis dan Spanyol merupakan pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Dan Portugis juga merupakan pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah. Selain dua negara itu, selain Portugis, ada juga disusul oleh Belanda dan Inggris. Tujuannya semata-mata mereka datang ke timur tidak hanya untuk mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi juga mempunyai tujuan yang paling mulia, yakni dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah para petualang ini, para penjelajah ini, di
dimaksudkan sebagai gold itu adalah mencari kekayaan dan keuntungan untuk negaranya masing-masing. Sementara misi dan tujuan yang kedua adalah glory, yakni memburu kejayaan, mencari kekuasaan. Artinya ketika menguasai sebuah negara, maka negara itu disebut dengan negara superpower atau memiliki gengsi tersendiri. Sementara gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani. Jalur pelayaran dan kedatangan bangsa barat ke Indonesia yakni dilalui oleh bangsa barat untuk menemukan rempah-rempah dengan menggunakan jalur laut. Hal itu dikarenakan mereka dapat membawa rempah-rempah ataupun barang lainnya dalam jumlah besar. Selain itu juga adanya peralatan yang mendukung seperti kompas, peta, dan lain sebagainya. Mari kita lihat adik-adik sekalian, proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah dimotori oleh Spanyol. Pelopor ini berlayar dan menjelajahi samudra untuk menemukan dunia baru setelah Christopher Columbus berhasil menemukan benua Amerika pada pelayaran pertamanya di tahun 1492. Setelah berhasil menemukan tempat baru yang dinamakan benua Amerika, rombongan Columbus kembali ke Spanyol untuk melapor keberhasilannya. Columbus dalam menemukan dunia baru mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan perjalanan ke Samudra Timur dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian de Cael. Magellan mengambil jalur yang telah dilalui oleh Columbus. Setelah terus berlayar, Magellan dan rombongan mendarat di ujung selatan benua Amerika yang kemudian tempat tersebut dinamakan Selat Magellan. Melalui selat itu, rombongan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik menuju Samudra Pasifik. Setelah sekitar 3 bulan berlayar, Magellan dan rombongan mendarat di Pulau Guam pada tahun 1521. Melanjutkan perjalanannya dan menemukan kepulauan Masapa di daerah Filipina yang kemudian menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah kolonial Spanyol. Karena tindakannya itu, rombongan mendapatkan perlawanan dari rakyat Mactan dan akhirnya Magellan terbunuh dalam peperangan tersebut. Rombongan yang selamat dalam pertempuran tersebut melarikan diri dan kemudian oleh Decano dipimpin bergerak ke arah selatan dan menemukan kepulauan Maluku. Di Maluku mereka memenuhi kapal dengan rempah-rempah, kemudian kembali ke Spanyol lagi melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Penggagas atau pelopor yang kedua berlayar melewati samudra, yakni Portugis, negara tetangganya Spanyol. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486, lantas menyusuri pantai Eropa, Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Ia gagal mencapai Indonesia setelah Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Upaya mencari jalan ke Indonesia diteruskan oleh armada-armada Portugis lainnya. Armada-armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung Selat Laut Merah yang disebutnya Bab el Mandeb, Gapura Air Mata, pada tahun 1498. Vasco da Gama tiba di Calicut, India. Sejak saat itu perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah,
melainkan melalui pantai timur Afrika. Namun penemuan ini belum juga memuaskan bangsa Portugis. Mereka ingin menjelajahi daerah timur lainnya, yakni ke Malaka dan Maluku. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso Albuquerque di Maluku. Setelah Portugis disusul lagi dengan negara lain, yakni Belanda. Mendengar keberhasilan Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar ke dunia timur. Namun Barents tidak begitu mengenal medan sehingga ia gagal melanjutkan perjalanannya karena kapal terjepit es. Ia berusaha untuk kembali ke negaranya, namun di tengah perjalanan ia meninggal. Ada sekalian, pada tahun 1595 pelaut Belanda yang lain, yaitu Cornelis de Houtman dan kawannya, memulai pelayaran mengambil jalur laut yang sudah biasa dilewati pelaut-pelaut Portugis. Hingga pada tahun 1596 Houtman dan armadanya berhasil mendarat di Kepulauan Nusantara, yaitu di Banten. Awalnya orang-orang Banten menerima baik Cornelis dan rombongan karena niatnya untuk berdagang. Namun semakin lama mereka semakin memaksakan kehendaknya, dan hal itu dirasakan tidak baik oleh masyarakat Banten. Karena hal tersebut, Cornelis dan rombongan diusir dari Banten dan kembali lagi ke Belanda. Ekspedisi selanjutnya dilakukan pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Van Heemskerk yang juga mendarat di Banten. Ia bersikap lebih hati-hati sehingga diterima rakyat Banten. Selama ia di Banten, armada-armada yang lain berdatangan ke Indonesia dan berlayar ke arah timur dan singgah di Tuban, kemudian di Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku mendapatkan keuntungan yang melimpah, sehingga banyak kapal-kapal tank yang berlayar menuju Maluku. Selain Spanyol, selain Inggris, selain Belanda, ada juga negara Eropa lainnya, yakni Inggris. Setelah mendengarkan keberhasilan bangsa-bangsa Portugis menemukan kepulauan-kepulauan di Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berhasil menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam keadaan ini, keuntungan yang tinggi itu karena mendapat rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis, maka Inggris semakin sulit mendapatkan rempah-rempah di pasar Lisabon. Oleh karena itu, mereka mulai mencari rempah-rempah ke daerah timur sendiri. Pelayaran pun dimulai hingga pada akhir tahun 1600 mereka singgah di India dan mendirikan kongsi dagang yang diberi nama AEC. Dari India mereka melanjutkan pelayaran dan mendarat di Kepulauan Nusantara. Bahkan pada tahun 1811 Inggris dapat menguasai tanah India. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan kedua di kesempatan kali ini lewat video virtual seperti ini. Nah, yang menjadi kesimpulan kita adalah bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ruah, yang telah mana pada tahun-tahun beberapa dekade yang lalu telah dieksploitasi oleh negara-negara jajahan yang ingin untuk menguasai ekonomi dunia, yang dipelopori oleh Spanyol, kemudian Portugis, dilanjutkan oleh
Belanda dan dilanjutkan pula oleh Inggris. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara hegemoni, negara-negara adik kuasa di zaman itu. Dan kemudian adik-adik, semoga materi kali ini bisa dapat dipahami dan bisa dijadikan sebagai sebuah referensi untuk melacak dan menakar sejarah bangsa kita sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.